Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita semua oleh Allah diberi kesempatan, diberi umur untuk menjalani kehidupan. Semoga sisa umur yang Allah titipkan bisa kita isi dengan amalan terbaik yang bisa mendatangkan cinta dan ridhonya. Pagi ini kita akan isi dengan bedah masalah. Ada sejumlah masalah yang saya terima dan akan kita bedah, akan kita analisa dari perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz sudah ada di Indonesia. Semoga Ustadz dan seluruh jamaah hajinya mabrur dan mabruroh, serta selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya adalah, apakah haji yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu persis sama dengan haji yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mohon penjelasan. Ya, setiap nabi itu punya manasik, punya cara yang berbeda-beda. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim. Itu dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 67. Likulli ummatin, setiap umat. Jadi setiap nabi itu kan punya pengikut, ya, punya umat. Ja'alna mansakan, kami jadikan syariat tertentu, humnasikuhu, mereka jalani, mereka harus amalkan syariat-syariat tersebut, ibadah-ibadah tersebut. Fala yunazi'unnaka fil amri, maka tidak selayaknya kamu berbantah-bantahan dalam urusan syariat. Wad'u ila rabbik, berdoalah kepada Tuhanmu, innaka la'ala hudam mustaqim, sungguh engkau berada dalam petunjuk yang lurus. Nah, jadi menurut ayat ini, setiap nabi itu diberi manasik, syariat, cara, ya. Saya ambil contoh. Nabi Ibrahim itu saat menempatkan putranya di Mekah, saat itu belum ada tempat ibadah. Karena inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya tempat ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi itu yang ada di Mekah. Saat itu belum ada Masjidil Haram, belum dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ya, belum dibangun. Nah, tapi kemudian, saudara-saudaraku tercinta, saat itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku orang yang mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terima doa-doa kami. Coba Anda perhatikan. Belum ada, ya, syariat sholat seperti yang kita lakukan sekarang. Kita kalau sholat ada wudhu, ya,
ada menghadap kiblat, ada takbir, ada ruku, ada sujud. Nah, itu sholat yang diajarkan kepada umat Nabi Muhammad. Syariat yang ditetapkan kepada umat Nabi Muhammad. Sholat yang disyariatkan kepada Nabi Ibrahim berbeda teknik pelaksanaannya dengan syariat sholat yang kita lakukan hari ini. Saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa, saum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Nah, jadi umat sebelum Nabi Muhammad itu ada ibadah saum. Tapi teknik pelaksanaannya tidak sama dengan saum yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad yang kita laksanakan sekarang. Berhenti makan, minum, dan hubungan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu syariatnya kita. Ya. Tapi syariatnya saum pada zaman Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria. Itu beda dengan saumnya kita. Nah, termasuk haji. Zaman Nabi Ibrahim, haji itu sudah disyariatkan. Tapi apakah pelaksanaannya sama seperti sekarang? Tanggal 8 kita ke Mina, lalu ke Arafah, lalu ke Muzdalifah, lalu ke Mina lagi, melempar jumroh, lalu tawaf ifadah. Apakah seperti itu? Tidak seperti itu. Itu yang saya tadi ceritakan urutan-urutan adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap nabi dengan pengikut-pengikutnya oleh Allah diberi manasik, diberi syariat, diberi tata cara ibadah yang boleh jadi berbeda dengan syariat yang kita lakukan sekarang, tetapi namanya sama. Sholat, saum, haji, dan seterusnya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan sejauh mana hubungan ikhtiar dan takdir. Karena kalau kita percaya kepada takdir, boleh jadi kita menjadi tidak berikhtiar dengan alasan, gimana takdir Allah saja. Mohon penjelasan. Begini teman-teman sekalian ya. Takdir itu bukan wilayah kita. Wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah takdirkan kita itu mati kapan, di mana, ya, dengan sebab apa. Itu pengetahuan Allah, bukan wilayah kita. Allah sudah takdirkan setiap orang itu rezekinya. Takdir itu artinya takaran ya teman-teman sekalian, takaran. Bumi mengitari matahari itu ada takdirnya. Jadi ada takarannya, ada ukurannya gitu. Kenapa bumi ini tidak bertabrakan dengan bulan? Kenapa bumi ini tidak bertabrakan dengan planet lain? Karena mereka berjalan pada orbitnya berdasarkan takdir, berdasarkan ketentuan ketetapan. Kenapa dokter bisa mengatakan bahwa asam urat kita ini tinggi begitu, ya, sampai harus diobati? Ya karena ada takdir bahwa asam urat yang normal itu angkanya segini, ada takdir. Kenapa dokter bisa mengatakan ya bahwa kita ini ada gejala hipertensi begitu? Karena setelah ditensi, nah tekanan darah kita ini keluar dari takdir yang sehat. Tekanan darah Anda 150/100. Nah, dokter bilang, ini tensinya tinggi. Kenapa? Karena takdir, takaran, ukuran. Yang sehat itu 120/80. Misalnya. Nah, ini teman-teman isyarat bahwa
takdir itu ada pada diri kita. Ada di alam semesta. Ya, begitu. Nah, ada takdir yang memang berwujud dalam kehidupan kita. Dan terlihat. Tapi ada takdir yang memang itu menjadi rahasia Allah. Tapi sudah Allah tetapkan untuk kita. Semua orang itu ada takdir rezekinya. Dan nggak usah khawatir. Anda dan saya tidak akan mati sebelum rezeki itu sampai di genggaman kita. Jadi kalau saya harus dapat rezeki 100 rupiah, saya nggak akan mati sebelum 100 rupiah itu ada di genggaman saya. Gitu. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Anda, mana wilayah ikhtiar dan takdir? Ada wilayah-wilayah yang itu menjadi rahasia Allah. Bukan wilayah kita. Nah, wilayah kita adalah yang terukur, yang terlihat, ya, yang bisa kita ikhtiarkan. Nah, ini yang kemudian dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum kecuali mereka berjuang mengubah. Gitu. Jadi ada wilayah di mana kita ini kudu berjuang. Kita berdoa, ya Allah beri hamba kesehatan. Maka berjuanglah untuk mengikuti pola hidup sehat. Begitu maksudnya. Ya. Ya Allah beri hamba rezeki. Ya berjuanglah mencari rezeki yang halal, yang berkah. Jadi wilayah kita itu wilayah berjuang. Nah, ini dikuatkan lagi di surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu. Bekerja, katakan, bekerjalah kamu. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berikhtiarlah kamu. Wa qul i'malu, katakan, berikhtiarlah kamu. Nanti Allah, Rasul, dan orang beriman akan melihat perjuanganmu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, yang penting kita mau berjuang. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahada. Dan pada akhirnya kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Tahu segala yang gaib yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah akan memaparkan apa saja yang sudah kamu lakukan. Berarti kita ini kudu ikhtiar, ya, dan berdoa. Kenapa berdoa? Karena kita tidak tahu takdir kita. Ya, sebenarnya rezeki yang Allah tetapkan pada diri saya itu segimana? Saya nggak tahu. Maka saya berdoa, ya Allah, berikan kepada hamba rezeki yang halal, rezeki yang luas, rezeki yang berkah. Ya, saya tidak tahu sebenarnya takaran rezeki yang Allah tetapkan pada saya itu berapa. Segimana? Saya kan nggak tahu. Maka saya berdoa agar diberi rezeki yang luas, diberi rezeki yang halal, diberi rezeki yang berkah, sambil ikhtiar. Nah, gitu. Ya, saya tidak tahu berapa umur yang Allah tetapkan pada diri saya. Maka saya berdoa, ya Allah, berkahi umur saya. Wafatkan saya husnul khotimah, wafatkan saya dalam keadaan sehat. Jadi saya minta sampai akhir hayat saya sehat. Nah, itu doa karena saya tidak tahu, ya, takdir saya segimana. Maka doa sama Allah agar diberi umur yang berkah, diberi sehat, diberi husnul khotimah. Berbarengan dengan itu ada wilayah kita. Apa? Ikhtiar. Jaga kesehatan kita. Pola makan kita sehat. Pola hidup kita sehat. Pola pikir kita sehat. Ya, semoga antara doa dan ikhtiar ini berbanding lurus. Begitu. Nah, kalau kita katakan,
Ya Allah beri hamba ilmu, kan kita tidak tahu. Setiap orang itu oleh Allah diberi ilmu. Jadi ilmu itu rezeki ya. Ada orang yang belajar apapun susah ngerti gitu loh. Udah gitu teh susah ngerti, cepat lupa. Tapi ada juga yang memang rezeki ilmunya ya Masya Allah, sama Allah tuh dibukakan keran. Dia tuh belajar apapun ngerti dia. Nah, saya tidak tahu berapa rezeki ilmu saya. Saya berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, ajarkan kepadaku ilmu. Berikan manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Itu kan doa. Ya. Nah, tapi berbarengan dengan itu kita pun belajar. Nah, ini yang dikatakan Anda bertanya, apa sih hubungan ikhtiar dan takdir? Percaya kepada takdir membuat Anda berdoa. Kemudian doa itu barengi dengan ikhtiar. Nah, saat Anda meraih kesuksesan dari ikhtiar itu, Anda menjadi orang yang bersyukur. Karena Anda yakin kesuksesan ini karena kuasa Allah. Bukan 100% ikhtiar kita. Makanya orang-orang yang percaya kepada takdir, kalau sukses, dia akan menjadi orang yang berterima kasih. Idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, jadi kalau Anda sukses, dalam hal apapun Anda diberi kesuksesan. Apakah anak-anak kita soleh, ya apakah usaha kita maju, apakah kita diberi sehat. Pokoknya kalau diberi kesuksesan, yakin itu karena pertolongan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itulah orang yang percaya kepada takdir. Kalau sukses itu, dia katakan, ini karena pertolongan Allah. Tapi, tetap ikhtiar itu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Jadi doa, ikhtiar, syukur, ada satu lagi, sabar. Tak selamanya yang kita ikhtiarkan itu melahirkan hasil. Ya, walaupun ikhtiar kita sudah benar. Tidak sedikit orang yang berjuang mencari rezeki, tapi rezekinya seret. Tak sedikit orang yang belajar, tapi ilmunya sedikit. Artinya, saat diberi ujian, dia sabar. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, ini pentingnya iman kepada masalah takdir. Iman kepada takdir membuat kita berdoa dan membuat kita ikhtiar. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berjuang, berikhtiar, maka kebaikannya untukmu. Wa in asatum falaha. Tapi kalau kamu berbuat keburukan, keburukan untukmu. Artinya begini, kalau kita berjuang mencari ilmu, betul ilmu yang didapat oleh kita itu sedikit, tapi pahalanya tetap mengalir. Ada orang yang cari nafkah, ya, cari rezeki. Betul rezeki yang didapatkan itu sedikit, tetapi pahala dari pencarian rezeki itu mengalir dengan deras begitu. Nah, berarti saudara-saudaraku tercinta, itu hubungan antara percaya kepada takdir dan ikhtiar. Jadi percaya kepada takdir membuat kita berdoa dengan sungguh-sungguh karena semua ada pada tangan kuasa Allah. Karena doa itu bisa mengubah takdir, ya. Yang kedua, kita ikhtiar sehebat, semampu, semaksimal yang kita bisa. Nah, yang ketiga, kalau kita sukses, kita menjadi orang yang berterima kasih karena kita yakin kesuksesan itu merupakan pertolongan Allah. Yang keempat, ketika kita belum sukses, padahal kita sudah ikhtiar dan doa, kita yakin pahala ikhtiar kita akan tetap kita dapatkan. Namun beginilah kita diuji. Karena memang selama kita hidup, pasti ujian itu akan kita hadapi. Hanya ujian itu ada dua. Ada kebaikan, ada keburukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tapi sebelum manusia mati, manusia akan diuji dengan
kebaikan dan keburukan. Jadi kalau kita sukses, sesungguhnya itu ujian. Kalau kita gagal, juga sesungguhnya itu ujian. Pada akhirnya, kita akan berpulang kepada Allah dengan membawa pahala dari ujian yang bisa kita lewati. Apakah ujian kebaikan ataupun ujian keburukan. Itu hubungannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah kita umroh padahal belum 1 tahun berhaji? Ada yang bilang itu berlebih-lebihan. Oh, jadi begini kali ya. Sekarang Anda pulang haji nih, ya. Bulan ini pulang haji, bulan Dzulhijjah begitu. Kemudian 2 bulan kemudian, sebut sajalah bulan Safar gitu, Anda berumroh, boleh tidak? Boleh, tidak apa-apa. Tidak disebut berlebih-lebihan. Kalau ibadah itu nggak ada istilah berlebih-lebihan. Misalnya ya, Anda tadi tahajud gitu loh. Terus duha, kamu mah meni berlebih-lebihan. Udah tahajud, duha lagi. Rawatib lagi. Nah, baca Quran lagi, kamu mah meni ibadah teh berlebih-lebihan. Jadi, kita bersemangat dalam ibadah itu bukan berlebih-lebihan. Abu Bakar ketika ditanya, ya, siapa di antara kalian yang mau bersedekah hari ini? Kata Abu Bakar, seluruh harta saya ya Rasulullah. Kata Umar, setengah harta saya ya Rasulullah. Apakah Abu Bakar berlebih-lebihan? Tidak. Ya, jadi yang dimaksud seluruh harta saya bukan berarti Abu Bakar rumahnya dikasihin, aset semua dikasihkan. Jadi yang sebut sajalah kalau yang ada di dompet itu semua dikeluarkan gitu. Ya. Nah, kalau Anda misalnya saat datang ke pengajian, ya, masukin uang ke kotak amal itu 500.000, teman Anda 50.000, apakah Anda berlebih-lebihan? Ya enggak juga gitu kalau memang ada rezekinya. Jadi sebenarnya tidak ada istilah kalau tahun ini berhaji, maka tahun ini nggak boleh umroh. Nggak ada aturan itu. Anda teman-teman pulang haji ya bulan Dzulhijjah ini. Nah, nanti di bulan Januari Anda berhaji, ya Anda berumroh. Silahkan kalau ada rezeki. Silahkan ada rezeki, ya. Nah, itu intinya, tidak dilarang. Dan juga sebaliknya, ada yang bilang bahwa kalau kamu belum haji, jangan umroh dulu. Nah, ini keliru juga. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu umroh beberapa kali. Ada riwayat yang mengatakan 3 kali, ada riwayat yang mengatakan 4 kali. Baru yang kelimanya Nabi berhaji. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak haji dulu sebenarnya. Karena saat itu Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak leluasa untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Nabi berumroh. Ya. Karena kalau ritual haji kan lebih padat. Ya. Ada saat dimana kita harus ke Mina. Dari Mina terus ke Arafah. Dari Arafah ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah ke Mekah lagi untuk tawaf ifadah. Atau kalaupun tidak tawaf ifadah, kita dahulukan melempar jumroh dulu ke Mina. Tawaf ifadahnya belakangan. Boleh. Ya. Atau tawaf ifadah dulu baru ke Mina. Itu kan ritualnya panjang gitu loh, teman-teman sekalian. Sehingga tidak leluasa Nabi melaksanakan ibadah haji kalau Mekah itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi tidak berhaji, Nabi umroh. Setelah Nabi umroh 3 kali, 4 kali, baru yang berikutnya Nabi haji. Nah, jadi sebenarnya bagi teman-teman yang sekarang ini belum berhaji, tapi Anda mau berumroh dulu, ya silahkan, tidak apa-apa. Ya. Jadi ada orang yang karena tidak paham agama, suka logikanya tuh begini. Kalau haji rukun apa? Rukun Islam kan? Iya. Kalau umroh sunnah kan? Kenapa kamu harus umroh dulu gitu? Haji dulu dong. Nah, seolah-olah itu logika benar. Seolah-olah.
tapi salah. Ya, karena rujukannya apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi umroh dulu. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu sahabat sudah daftar haji. Karena haji ini masa tunggunya lama, ya. Jawa Barat setahu saya, kalau haji reguler itu nunggunya 20 tahun, teman-teman sekalian. Kalau haji khusus itu nunggunya 5-7 tahun, ya. Itu haji khusus. Nunggunya lama. Nah, Anda sudah punya porsi, kuota, tapi Anda mau berumroh dulu. Apalagi itu, Anda sudah punya kuota untuk berangkat haji, tapi karena masa tunggunya lama, Anda umroh dulu. Ya nggak apa-apa. Ya. Bahkan Anda belum punya masa tunggu, belum daftar haji, tapi Anda udah umroh dulu. Boleh. Boleh, tidak apa-apa. Ya. Ada jamaah yang bilang, Pak Am, ibu saya umurnya udah 70 tahun. Kalau saya daftarkan haji, ya kita memang nggak tahu umur seperti apa ya. Tapi boleh nggak sih saya umroh dulu, biar ibu saya tahu tanah suci itu seperti apa? Ya boleh, saya bilang. Anda bawa orang tua Anda berumroh. Sekalipun Anda tidak mampu untuk mendaftarkan haji. Ya. Bisa tidak mampu karena rezekinya, bisa karena mungkin waktunya. Kalau haji reguler itu nunggu 20 tahun, kayaknya nggak terkejar deh. Ibu saya sekarang udah 70 tahun. Kalau saya daftarkan haji, ya berarti kan 20 tahun harus nunggu. Nah, akhirnya apa? Dibawa umroh dulu. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Jadi, itu beberapa hal yang perlu saya klarifikasi juga, masalah haji, masalah umroh padahal belum haji. Atau sudah haji tahun ini pun umroh juga. Nggak masalah. Ya, sekarang bulan Zulhijjah, nah misalnya Anda ikut program umroh yang Oktober gitu, ya kan masih tahun ini kan, boleh, ya boleh, tidak apa-apa, ya. Wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudaraku tercinta, itu yang bisa kita bahas. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.